Dari Ketapang aku pakai pesawat dulu, terus sampai di Pontianak. Dari Pontianak ke Desa Tanah Hitam kalau nggak salah. Itu 9 jaman. Terus pas 2024, hey coba terpikir gitu ya. Gitu lah. Coba ya, pas dicoba ngikut audisi di online nggak bisa. Terus HP nggak support. Adalah tabungan saya kan pas setiap nyanyi kan selalu nabung terus. Halo semua, kembali lagi bersama kami di Baruna Podcast. Bersama aku, Lucy, ini. Ya, dan saya Dede Awan. Dan kali ini kita udah kehadiran sosok artis Ketapang. Ada Andin Karini. Halo guys, ketemu lagi ya. Akhirnya bisa ketemu juga. Kita bisa ngobrol hari ini. Ya setelah sekian lama menyusun jadwal. Sibuk sekali Andin, luar biasa. Alhamdulillah, insyaallah. Gimana Din, sehat Din? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat ya? Kami seperti yang dilihat, sehat sekali. Sehat sekali Kak. Nah, Kakak kan kemarin baru menang KDI nih. Iya, betul. Dan ini tau gak? Ini adalah Andin adalah pemenang KDI pertama dari Kalbar. Alhamdulillah. Congratulations Kak, by the way. Iya, terima kasih. Nah, setelah menang ini kesibukan kakak apa sih dalam jalani hari-hari, jadwal, schedule yang padat dan lain? Untuk saat ini kesibukan aku setelah menang KDI lebih ke ini dikasih tugas buat aktif di media sosial, terus sering bikin konten dan alhamdulillah sekarang dan bentar lagi akan ada single terbaru aku. Pas puasa kemarin itu sempat bikin MV-nya terus rekaman. Jadi insya Allah dalam waktu dekat single terbarunya akan launching. Jangan lupa ya buat nonton. Nanti stay tune ya. Iya, stay tune terus. Dan kesibukan saat ini juga aku sering menerima job gitu. Iya, job-job dari luar, dari Kalimantan. Pokoknya job-job hajatan aku terima sekarang. Tapi aku masih di stay di Ketapang. Di Ketapang. Wah, keren. Mudah-mudahan nanti singlenya lancar, laris, amin. MV-nya juga masih keren. Kita tunggu untuk bisa nonton bersama. Terus tadi ya dibilang kalau nggak salah kemarin juga baru balik dari perbatasan ya? Iya. Lihat story-nya. Wow. Gimana pengalamannya bisa tampil sampai ke perbatasan Indonesia Malaysia? Iya. Pas kemarin sampai di sana alhamdulillah ternyata ada orang Malaysia juga yang nonton. Dan aku disawer pakai uang ringgit jahit. Pakai duit ringgit. Jadi alhamdulillah perjalanan yang cukup sangat jauh. Dari Ketapang aku pakai pesawat dulu, terus sampai di Pontianak. Dari Pontianak ke Desa Tanah Hitam kalau nggak salah. Itu 9 jaman. Karena itu kan hari Lebaran, jadi ada arus balik, jadi jalannya macet. Betul. Dan itulah uniknya Kalimantan ya. Kita bisa tiba-tiba di perbatasan. Iya, itu uniknya Kalimantan. Dan Andi nih setelah menang KDI juara 1 KDI 2024, tentu begitu dikenal banyak orang. Yang pengen kita tanyain, ada nggak yang berubah setelah jadi pemenang nih? Apa sih yang berubah dari Andin atau yang dirasain? Kalau dari perubahan dari sebelum sampai sesudah itu banyak banget. Dari awalnya Andin tuh nyanyinya pakai motor, hujan-hujanan dan perjuangannya itu. Terus harga job kecil kan dulu, sekarang masya Allah, alhamdulillah. Dan sekarang Andin juga dipegang sama
dalam naungan manajer di Star Media Nusantara. Wow. Iya, keren banget. alhamdulillah. Jadi itu otomatis tentu banyak banget yang udah dicapai lah ya. Dan dicapai sama Andin yang Iya. sekarang bisa dibilang di puncak karir ya kali ya. Ya, Mudah-mudahan masih lebih muncak lagi. amin ya Allah. Harapannya ke Harapannya depannya gitu, ya. bisa lebih baik lagi. Nah, terus Iya. kembali ya, yang kita dengar dari cerita sosok Andin ini di mana-mana ya, di keluarga-keluarga di Ketapang ataupun kawan-kawan kita di Ketapang, Iya. banyak cerita perjuangan Andin. Perjuangan dari dulu yang masih ngejob sana sini di sampai saat Ketapang, ini. di kampung ya, di Pesaguan ya, sampai akhirnya ikut lomba-lomba dan akhirnya menang KDI. Boleh nggak dirangkum perjalanannya? Berawal dari dulu tuh sebenarnya Allah ngasih waktu Andin masih kecil. Sebenarnya Andin tuh orang yang hidup berkecukupan, tapi oleh karena mama tuh dulu pernah jualan baju thrift. Oh iya, thrift Elong gitu. kalau kata Elong, orang. elong, Nah, iya. ya. Jadi waktu itu mama pernah ditipu orang. Nah, terus baju yang datang tuh baju yang nggak layak pakai. Jadi mama bangkrut dan saya sama mama, adik-adik, bapak tinggal waktu itu. Pergi ke Kalimantan Tengah. Ke Kalteng. Jadi waktu itu memulai perjalanan baru di Kalimantan Tengah. Mama cari usaha di Kota Sampit, Kota Waringin. Sampit ya, Kota Waringin Timur ya. Okay. Terus bapak nyusul. Nah, selama 8 tahun di sana, Andin juga pernah ikut lomba karaoke anak-anak. Sering kalau di sana dulu. Terus pernah ngisi acara di Sawer juga 700.000 dulu. Zaman dulu kan 700.000 udah banyak. Besar ya. Jadi duit itu Tapi kalau di Sampit kan banyak pengusaha. Jadi duit itu Andin gunakan buat beli HP zaman dulu kan, bisa. Jadi sisanya untuk mama. Jadi Umur berapa itu, Nin? Ingat gak? SD. SD udah bisa menghasilkan sendiri. Kebetulan Andin tuh nyanyi itu dari umur 5 tahun. Berarti emang basic skill kakak di nyanyi ya kak? Alhamdulillah, karena keturunan dan dari nenek. Kebetulan nenek tuh Ratu Dangdut Kabupaten Ketapang. Ratiah Mustafa. Wow. Cucu ya? Cucu turun ke cucu. Mama tak bisa nyanyi, tapi anak bisa. Nah, jadi itu dulu pernah mama jualan pecel, jualan gado-gado. Terus bapak pernah kerja kayu dulu tuh. Dan saya pernah jualan es lilin di sekolah bantu mama. Jual nasi kuning, bawa ke sekolah kan, jadi teman-teman banyak. Dan duit itu pun bisa digunakan untuk bekal lebih untuk sekolah. Kehidupan sehari-hari gitu lah ya kak. Bantu-bantu mama kak. Terus udah 8 tahun di Sampit, balik lagi pindah ke Kayong Utara. Sempat di Kayong Utara. Sempat. Dan di Kayong Utara saya pernah ngikut ajang di TV sebelah, lolos, pernah mewakili Kayong Utara. Ini enggak apa-apa kita sebut kali. Disebutkan ya. Liga Dangdut guys. Liga Dangdut 2018. Alhamdulillah waktu itu tuh dipilih 5 orang. Saya, terus ada Azmin dari Sambas, Kak Dahlia, Kak Dian, terus ada Kak Juli. Dari Kalbar ada 5 dikirim ke Jakarta buat di audisi lagi. Nah, sampai di sana pakai polling SMS tuh langsung. Terus tidak lolos. Karena kita kalah polling SMS dan yang lolos adalah Azmin dari Sambas. Nah, pernah ikut lagi. Udah di mana? Di Kayong. Bapak di situ pernah jualan pentol. Jualan pentol keliling. Sempat diusir juga pas jualan di sekolah SD karena orang-orang kantin sana merasa tersaingi. Bapak jualan bapak laris laku, jadi diusir, jangan dijualan di sini lagi. Pernah. Jadi banyak banget gitu ya kak.
Iya. Terus udah itu pulang, mama bapak pun cerai pas di Kayong, cerai. Usia Jadi berapa ini? pas kelas 9 SMP, kelas 9 bapak mama cerai. Terus saya ikut bapak di Saguan, sekolah di sana, sekolah di SMA 1. Adik-adik pun ikut bapak semua karena mama kan cewek. Iya dong, pasti dong. Nggak bisa kerja keras Iya, kayak bapak, jadi jadi ikut nggak bapak bisa ya. membiayai. Iya. Jadi ngikut bapak. Terus pas di sana pernah ikut audisi Yagi 2021 setelah Anggalida. Ya, Nah, Angga kan iya, juga iya, pernah. betul. Terus 2021-nya saya ikut. Sama gak macam di sana dikirim 5 orang, terus sampai di sana gugur lagi, udah dipilih. Jadi adalah pas di umur yang 2024 kemarin saya lihat KDI. Sebelumnya pun ada ditawarkan kawan dari Pelang namanya Aldi. Kata dia, cobalah Din, katanya gitu. Kau ikut KDI, siapa tahu rezeki kau di situ. Belum mau waktu itu tuh. 2023 dia nyuruh. Belum mau, pengen ikut audisi DA. Nggak lolos gak. Terus pas 2024 coba terpikir gitu ya. Gitu lah. Coba ya, pas dicoba ngikut audisi di online nggak bisa. Audisi online nggak bisa, terus HP nggak support. Adalah tabungan saya kan pas setiap nyanyi kan selalu nabung terus. Untuk bekal lah untuk tabungan ke depan, masa depan. Tapi duit itu tuh saya pakai buat pergi ke Jakarta. Modal nekat itu. Ikut audisi di Jakarta. Ikut audisi langsung di Jakarta, ndak audisi online dia langsung offline-nya. Dah lah kata saya lolos ndak lolos urusan dulu diam, yang penting saya dah nyoba, saya dah usaha ke sana. Dan alhamdulillah waktu itu saya audisi sama Angga. Angga ngikut gak di KDI, ngikut gak dia. Terus sampai di sana audisi pertama lolos, tahap keduanya katanya nanti seminggu ke depan akan dihubungi. Kalau misalnya tidak ada dihubungi berarti tidak lolos. Dan alhamdulillah dikasih rezeki. Dihubungi akhirnya masuk lolos audisi. Alhamdulillah. Dan dalam waktu 3 bulan di karantina sangat-sangat banyak lika-likunya. Karena kita dituntut buat latihan terus. Walaupun kita sakit, walaupun itu lagi tidak enak badan, pokoknya kita harus bisa tampilkan yang terbaik, bisa ngasihkan penampilan yang terbaik. Di sana pun juga makanan dijaga, tidak boleh makan sembarangan. Kita harus pokoknya makan nasi kotak yang dikasihkan dia. Kadang dikasih jatah seminggu sekali buat GoFood bebas. Kecuali makanan pedas yang sama yang berminyak-minyak tak boleh. Untuk menjaga kualitas suara ya. Dan alhamdulillah dari minggu pertama tuh mama sampai cari dukungan sampai minjam koperasi untuk buat ngevote iya. Sampai minjam koperasi, alhamdulillah lolos. Dan mama cari kawan-kawan, orang-orang yang bisa bantu saya buat support saya. Dan tiap minggunya alhamdulillah berkat kerjasama dari ada bantuan dari Jirok juga, dari teman musisi Ketapang, iya betul. Dari keluarga, teman-teman mengumpulkan dana tiap minggunya. Kadang tuh ya Bang, saya diceritakan sama mama tuh, dalam 1 minggu tuh gak ada orang yang mau transfer buat vote. Tapi pas sore, pas hari H saya mau nampil tuh banyak tiba-tiba banyak rezeki. Allah, masya Allah hati saya ternyata di balik itu banyak orang yang sayang, banyak orang yang peduli. Alhamdulillah, masya Allah, berkat mereka lah saya bisa berdiri. Karena menurut saya banyak yang bagus dari saya, tapi mungkin dukungan mereka kurang. Saya mau nanya nih Kak, kan mungkin banyak orang yang mau tahu nih apa sih yang dilatih oleh
kontestan-kontestan yang ada di KDI sebelum mereka tampil biasanya apa aja sih Kak yang Kalau- dilatih waktu? Kita tuh diberi waktu 1 minggu. Mm-mm. Nah, misalnya hari Senin tuh khusus buat latihan vokal. Nah, hari Selasa kadang kita latihan koreo. Hari Rabunya kita ke radio buat wawancara kayak gini, wawancara cuman lewat radio. Terus ada apa? Belajar kita tuh hanya belajar vokal, hanya diajarkan koreo, tapi kita ada diajarkan bagaimana cara kita mengelola sosmed kita, bagaimana cara melatih public speaking kita. Berarti cukup lengkap ya Kak Lengkap. yang dilatih. Jadi 1 minggu tuh full, tidak hanya untuk vokal ya. Dan alhamdulillah waktu belajar sama coach yang ada di sana banyak ilmu yang yang didapatkan dari coach Kiki namanya. Bagaimana kalau kita nyanyi itu sebelum nyanyi itu kita tuh harus ada pemanasan dulu. Dan nyanyi itu tidak sembarang nyanyi, harus ada penjiwaannya. Bagaimana cara kita mengolah lagunya jadi enak didengar gitu. Kadang kan dia tuh ada orang yang sembarang nyanyi, Bisa nyanyi tapi ada penjiwaan tidak ada gitu penjiwaannya, kan. jadi tidak dapat rasanya gitu. Tapi Walaupun itu ya Bang, saya pun merasa tidak sempurna membawakannya gitu. Wih, luar biasa perjuangannya ya. Perjuangannya Dari luar awal biasa. dulu ceritanya Heeh. ya jatuh bangun, sempat berpindah-pindah tempat bahkan sampai akhirnya bisa hari ini ada di puncak sebagai juara satu kali. Alhamdulillah. Dan tadi ada yang cerita umur 9 tahun merasakan keadaan yang nggak enak Oh maafnya nggak enak, bapak dan mama harus berpisah. Iya, kelas 9. Kelas 9. Kelas 9. Oh ya, sorry, kelas 9. 15 tahun Kelas gitu ya Kak. Iya, iya. 15 tahun, ya kelas 9. Habis ini dijelasin begini. Ini nggak semua orang relate nih, tapi waktu itu kayak apakah ngerasa kayak dunia runtuh atau kayak gimana? Kalau waktu itu tuh bagi saya kan karena pikiran belum matang juga, Iya. jadi kan kita tidak tahu gimana rasanya jadi orang tua. Orang tua kan punya perasaan kan. Iya. Jadi waktu itu saya benar-benar tidak bisa nerima kalau mama bapak tuh pisah. Tapi dari hal itu, bagaimana cara saya sebagai anak jangan sampai orang tua gagal, kita gagal Kak. Oh iya. Jadi itu jadi motivasi kita, bagaimana cara kita, pokoknya kita harus bisa membanggakan kedua orang tua kita. Itu jadi walaupun- dorongan buat Kakak ya Kak. Ya kalau bagi saya sih gitu, tapi kan kebanyakan ada gak gara-gara orang tuanya broken home, ada yang nggak tentu pasal, jadinya. Oh, jadi ternyata waktu itu juga belum begitu ini kali. Tapi secara konsep berpisah itu udah paham waktu itu. Paham. Udah paham, udah ngerti ya. Artinya akan ada konsekuensi. Ya karena ada problem lah dari kedua orang tua kan. Tapi alhamdulillah mungkin dari hal itu menjadi pelajaran saya buat bisa lebih mandiri ke depannya. Nah, dan sekarang jadi inspirasi banyak orang ya. Alhamdulillah. Meskipun kondisi orang tuanya mungkin dulu pernah berpisah, Iya. ya anak dari seorang penjual pentol yang pernah diusir dari depan sekolah, sekarang diundang di hasil. mana-mana Masya Allah, amin. untuk bisa menghibur, untuk nyanyi bahkan masuk ke televisi nasional. Itu keren banget sih kalau udah gitu Iya, ya. Dan perjalanan karantina juga nggak mudah. Tadi diceritain penampilan setiap minggu itu benar-benar pressure. Iya. Dan tapi ada yang menarik tuh nih kemarin. Kita lihat yang momen dimana Andin duet dengan Bunda sang idola ya. Elvi Ada Umi Sukaisi. Elvi Sukaisi. Gimana sih perasaannya duet dengan sosok idolanya? Karena Umi Elvi Sukaisi itu adalah ratu dangdut yang ada di Indonesia kan. Ya Allah, berasa mimpi. Waktu itu tuh sempat grogi ya, tapi alhamdulillah Umi Elvi baik, tenang, bisa kata Umi. Alhamdulillah sangat-sangat tidak menyangka, dan Andin pas waktu di Jakarta udah banyak ketemu artis-artis besar Indonesia. Iya. Alhamdulillah banget. Sebelum Kakak tampil dengan Umi Elvi Sukaisi, ada menggabungkan irama dan lain sebagainya gitu nggak sih? Iya, kalau di
sebelum kita tampil semua itu apa yang kita tampilkan di TV itu ada GR. JR, ya. Ada GR, ada latihan, terus kadang pas waktu aku nyanyi sama ini Kak Siti, Ya, Siti KDI. kan waktu itu kan lima besar, Iya. teman-teman kan udah pada latihan semuanya pas sebelum hari H. Sedangkan saya Kak Siti baru bisa datang pas di hari H. Jadi, Tapi alhamdulillah waktu itu diapresiasi juri karena dapat penampilan salah satu penampilan yang terbaik, terbaik waktu juga itu. Mas. Keren banget ya, Kak. Alhamdulillah. Keren. Nah, ternyata perjalanannya juga lumayan ini ya. Iya. Turun Tapi, naik dan Andin, bikin nenek sekarang sudah Masih. masih. Kalau nenek dari sebelah bapak masih. Kalau kakek udah meninggal. Kalau dari sebelah mama, kakek, nenek udah nggak ada. Sang ratu dangdut Ketapang. Kalau itu gini, nenek Andin tuh gimana ya? Nenek kemanakan kalau gitu. Ketapang. Kalau yang ratu dangdut tuh nenek kemanakan. Tapi kalau nenek asli penyanyi juga. Nenek aslinya. Tapi meninggal pas Andin belum lahir. Belum pernah sempat ketemu sama nenek. Apa reaksi nenek pas lihat Andin duet dengan Umi Agustinasi? Mungkin karena nenek udah pikiran udah Oh, iya. Oh, udah ada tua. itu ya. Jadi tapi dia senang pas Andin datang ngajak foto. Gak nyangka cucunya bisa menang juara, katanya ketemu artis-artis gitu. Tapi kalau saat ini sih mungkin penyakit tua kalau kata orang Ketapang tuh. Tapi pasti yakin dalam diri nenek pasti ada tersimpan kebanggaan yang luar Iya, biasa. pasti. Pas Karena ngeliat cucu. mau berangkat sempat disuruh bikin video nyanyi bareng nenek kan. Kalau nenek saya tuh, nenek kemanakan yang Ratiah tuh, itu suaranya benar-benar duplikat dari Rita Sugiarto. Dan Itu masih bagus mirip. sampai sekarang. Sampai sekarang masih bagus. Untung karena gewang. Jadi tidak lantas gitu. Iya, walaupun tadi ya akhirnya harus berpisah dengan nenek, Iya. berpisah dengan keluarga untuk sementara. Total berapa lama nih di Jakarta? Kalau dihitung-hitung dari audisi awal itu 4 bulanan. 4 bulan. Kalau dari audisi awal hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Nah, 4 bulan itu di sana dan di Ketapang mesti beda dong. Ada nggak culture shock yang dirasain? Makanannya, Kalau makanannya iya pasti apa yang beda. dirindu tuh selama 4 bulanan itu ninggalin Ketapang? Kalau di Ketapang ini rindu sayur asam pedas. Di sana ada. Di sana ada. Sayur asam pedas tempoyak. Ah. Maka rugi orang-orang yang orang dari Ketapang ya nggak ngerasain. Dan di Jakarta sempat saya bawakan oleh-oleh ini oleh-oleh amplang sama sambal ale-ale. Jadi dikasih ke juri-juri. Wah, itu luar biasa Tapi tuh. waktu itu udah sempat lihat reaksi mereka makan sih. Tapi paling nggak sudah bisa membawa oleh-oleh dari sini Iya, untuk betul. memperkenalkan lah, Memperkenalkan. minimal ke juri-juri ya. Mudah-mudahan itu mereka juga bisa suka dan itu memang asli enak banget sih. Ya, Betul. sambal tempoyak, ya sambal ala-ala. Ala-ala. Ya. Amplang. Iya, iya. Dan Pak Mak kemarin pernah bawa batu kecubung juga. Juga dibawanya. Dikasih ke juri-juri juga. Iya, Tapi jadi- waktu itu Andin pernah ngeliat pernah dibikinkan video sama A Irfan, Irfan Hakim. Iya. Reaksi dia makan amplang. Oh iya. Ya, alhamdulillah Suka. suka. Ayo Irfan yuk. Bisa yuk ke Ya Ketapang bisa ya. ya. Kemarin pernah ke Sambas kalau Iya, udah ke salah. Kapuas Hulu. Ke Kapuas Iya, Hulu. kita lihat videonya Irfan kalau nonton nih, Irfan nganterin apa namanya? Ikan. Ya, ikan arwana kembali ke habitatnya di Oh. Kapuas Hulu. Itu keren banget. Mudah-mudahan bisa juga sekalian. Ayo, Sungai Pawon ada juga. Iya, Sungai Pawon. Iya. Terus nih, kalau kita lihat kemarin dukungan dari masyarakat luar biasa, dukungan dari tokoh-tokoh di Ketapang juga luar biasa. Ada anggota dewan yang mendukung, ada ketua DPRD juga mendukung. Iya, betul. Terus ada tokoh-tokoh luar biasa di tokoh masyarakat juga begitu. Ya ada ayah angkat juga ya. Iya, Pak Bapak Haji Haji Kacung Supandi juga Supandi. mendukung. Dan luar biasa disambut arak-arakan masyarakat Iya. yang Gimana perasaan kakak mengular. saat itu? Iya. Apa rasanya nih? Waktu pulang, nggak nyangka gak kalau yang nyambut tuh serame itu.
Terus alhamdulillah berkat bantuan dari Pak Haji Kacong. Karena kan beliau tahu karena saya ini ada darah keturunan Mendura. Oh, kakak Mendura. Bapak Mendura, mama Melayu. Sama saya juga. Tapi saya tidak tahu bahasa Mendura. Sama kak. Jadi waktu itu Pak Haji Kacong support dari kalau tidak salah 5 besar. Kalau tidak salah. Dari 5 besar. Dari 5 besar disupport sampai saya balik, disambut, disiapkan pokoknya kendaraan. Terus sampai di rumah beliau ada acara. Alhamdulillah waktu itu tuh pas pulang sampai di bandara disambut deg-degan. Karena di situ ada apa ya kata orang sini teh tabur tepung. Iya, tepung tawar. Tepung tawar. Nah, itu Penyambutan adat dengan penyambutan tepung tawar. adat Iya. khusus. Jadi apa nih gitu saya. Saya tidak tahu. Iya. Jadi deg-degan terus sedih ketemu sama bapak, kan udah lama dah ketemu. Terharu gitu. Kemarin sempat mau berangkat bapak tuh ke Jakarta, tapi tidak jadi. Oh, iya. Pesawatnya udah ada. Padahal bapak udah siap-siap. Jadi bapak udah sempat pergi. Cuman mama alhamdulillah 3 kali kalau tidak salah udah hadir di MNC TV. Jadi memberi dukungan ya. Betul. Dan memang juga luar biasa, ada beberapa tokoh juga yang sampai hadir juga di MNC ya. Ada Untuk dari mendukung langsung. ini Bapak DPRD DPRD Kabupaten ada Ketapang, Pak Ketua DPRD, Pak Ahmad Soleh, sama dan wakil. Bapak wakil ada Pak Haji Mathoji. Pak Haji Mathoji juga ikut mendukung support. Iya betul, langsung. Langsung memandoi Masya masyarakat Allah. Ketapang juga, selain mendukung langsung juga untuk vote tentunya. Iya. Dan akhirnya semua perjuangan masyarakat Ketapang nggak sia-sia karena Andi jadi juara 1 nih, membawa nama Ketapang. Tapi nih tadi kan perjuangan selama kompetisi, tapi kita semua tahu bahwa sebenarnya perjuangan sesungguhnya itu kan ada setelah kompetisi. Iya. Gimana nih? Benar kata Abang, kalau perjuangan itu setelah kompetisi, karena kan kita bersaing banyak artis-artis di luar, kadang yang lebih bagus, yang berkualitas banyak. Tapi bagaimana cara saya buat mempertahankan biar karir saya ndak redup, itulah tantangan saya terberatnya. Jadi maka dari itu saya harus aktif sosial media, karena Betul, sosial media itu paling penting. Paling penting di era Sekarang kan ya. banyak orang-orang kan udah pada pegang HP semua, bahkan anak kecil pun Udah punya Android Iya. sendiri, betul. Nah, jadi dalam rangka itu sekarang begitu aktif ya di sosial media pun. Kalau Mas saya ikut-ikut kemarin ada film pendek ya. Itu Alhamdulillah. itu luar biasa. Jadi tahu, mainan. guys. Setelah itu ada rencana lagi nggak? Kayak misalnya mungkin udah ada tawaran film atau sinetron lain-lain. Kalau ini kan rilis lagu udah mau Iya, rilis ya kan, udah Kak? mau rilis. Untuk Yang lain jelas yang main terjangkau film. di sini udah mulai ya. Iya. Kemarin ada tawar ajakan juga buat film di Jogja. Oh. Tapi belum tahu, itu masih rencana. Mudah-mudahan ya terwujud. Amin. Ya, semakin banyak karya-karya yang bisa dibuat lagi berikutnya mudah-mudahan, dan semakin bisa membawa nama Andin, juga bawa nama Ketapang. Iya. Kakak kan udah membawa nama Ketapang menjadi nasional, Masya booming dan lain Allah. sebagainya. Dan kakak juga menunjukkan bahwa anak Ketapang juga bisa kreatif, anak Ketapang juga bisa menjadi musisi. Nah, maka dari itu apa sih pesan kakak untuk anak-anak muda di daerah Ketapang, Kalimantan Barat dan lain sebagainya? Buat pesan saya buat anak-anak muda khususnya yang ada di Kabupaten Ketapang, terutama yang memiliki keahlian di bidang musik, Iya. tarik suara ya. Berawal perjuangan dari nol, pokoknya coba hal-hal yang membuat, coba hal-hal baru, coba hal-hal yang menantang, yang walaupun kalian gagal, tapi jangan jadikan kegagalan itu udah stop di situ. Akhirnya gitu ya, Kak? Jangan. Karena
keberhasilan itu, kesuksesan itu kata orang tidak datang 2 kali, tapi kesuksesan itu akan datang bagi orang yang ingin terus mencoba. Terus berkali-kali jatuh lagi, coba lagi, jatuh lagi, coba lagi. Karena saya berawal dari itu Kak. Betul. Ikut audisi, tidak lolos, ikut lagi gitu kan. Jadi buat anak-anak muda Ketapang, semoga dengan adanya saya di sini dapat lebih memotivasi musisi-musisi Ketapang, khususnya penyanyi-penyanyi yang ada di Kabupaten Ketapang, bisa mengembangkan bakatnya lagi, ikut audisi, walaupun itu antar kabupaten maupun provinsi, bahkan nasional pun dicoba aja bakat orang. Ya, karena kita tidak tahu rezeki kita Bang. Walaupun misalnya sejahat apapun kau, sejangan apapun kau, kata orang, kalau Tuhan mau sukseskan kau, mau disukseskannya. Nah, betul, itu yang betul, penting betul. kau mau mencoba. Betul, artinya perpaduan antara memang takdir dari Iya. Tuhan dan memang rezeki dari Tuhan, Usaha rezeki dari Allah, kita sendiri. dan juga dipadukan dengan usaha kita akhirnya Doa, berbuah hasil ya. Doa betul. orang tua, betul. Dukungan, apalagi Andin di posisi yang sekarang itu udah punya banyak fans. Masya Ya. Allah. Udah banyak Well, fans. dan banyak haters. Iya. Banyak besar Iya. sekali. Banyak fans tapi juga tentu Iya. ya namanya juga netizen ya, pasti juga banyak haters. Gimana Andin? Dalam perjalanannya sekarang gimana sih menanggapin hal kayak gitu? Kadang ya Bang, waktu pas saya audisi, waktu pas kontes itu pun banyak haters. Sebenarnya kan kami tidak dibolehkan megang HP. Pas dipegang HP, bikin konten, bikin kami nge-live, tuh banyak tuh. Alah anak KDI, tidak terpakai, tidak kayak di TV sebelah, anak KDI. Jadi kata dari teman-teman sama tim-tim produksi, jangan pedulikan mereka yang tidak suka sama kita, karena ada untungnya Kak. Yang jalannya hidup nih kita, biar kita tidak di merepek kita, merepek hati dia, hatinya usah diduli kan atau malah tes orang mah dia nanti berhenti mah. Jadi itulah, kalau saya dulu pernah Kak pas balik stres karena haters itu, tapi dapat support dari mama, dari bapak, mama terutama. Nah, jangan pedulikan omongan yang tidak tentu pasal, yang tidak tahu perjuangan kita. Tidak tahu perjuangan kita. Katanya saya ini lolos nih karena modal vote ya. Kalau dipikir-pikir, kalau awal-awal tuh tidak pakai vote ya saya. Saya tidak pakai vote dari awal dari awal audisi tuh modal sendiri Bang. Nah, jadi kalau udah, alhamdulillah kalau udah pakai vote, banyak yang nge-vote, berarti banyak dukungan, banyak yang sayang saya, berarti alhamdulillah gitu. Wah, artinya luar biasa. Meskipun ya ada haters ya, dimanapun siapapun pasti punya haters. Tapi itu sebenarnya juga menunjukkan bagaimana perjuangan Andin selama ini bisa ada di puncak, bahkan juara 1. Itu juga ya tadi ada dukungan, ada haters. Tapi ya begitulah hidup. Masih ada yang negatif dan positif ya kan. Tapi tetap kita harus terus berjalan, tetap harus bisa menunjukkan siapa diri kita. Kalau kata mama tuh, orang biasa aja banyak yang tidak suka. Apalagi kalau kita yang udah jadi ini pasti banyak tantangan. Semakin tinggi, semakin terpaan angin semakin kuat. Betul. Ya mudah-mudahan lah ya yang jadi haters juga bisa tahu bagaimana perjuangan Andin selama ini, jadi bisa sama-sama memahami bahwa ini bukan hasil dari keberuntungan gitu aja, tapi juga ada banyak perjuangan, ada banyak dukungan yang akhirnya bisa sampai hari ini. Nah, luar biasa. Nah, terus kini kita ada fun fact nih. Ada fun fact soal Andin yang kita cari-cari. Ya, fun fact yang pertama, ternyata Andin sejak dulu ya, sejak sekolah itu ya, selain juga aktif di dunia tarik suara ya, juga ternyata ada juga sering ikut lomba-lomba syair gulung. Betul. Nah, konteks ini ya, konteks
Ini mungkin barangkali ada yang nonton nggak tahu sayur gulung itu apa. Sayur gulung itu adalah tradisi ya atau budayaan khas. Kebudayaan khas Kabupaten Ketapang. Itu tuh kayak puisi, tapi ada dengan nada-nada yang khas Melayu. Iya, khas Melayu. Kemudian dengan apa namanya isi-isiannya yang khas banget. Itu tuh kayak pantun juga bang. Dan panjang sampai bergulung-gulung ya. Makanya namanya sayur gulung. Iya. Itu kayak pantun, sajaknya sama di belakang. Nah itu keren ya, ternyata Andin selain jago nyanyi tapi juga punya kemampuan untuk menyair. Masya Allah, sedikit. Berkaitan dengan kebudayaan kita. Kebudayaan Melayu tanah kayong ya. Iya betul. Sayur gulung, luar biasa. Terus ada fun fact kedua, Lus. Fun fact kedua, katanya kakak mau ngebeliin rumah untuk orang tua kakak. Kalau ngebeliin sih rumah udah ada, mama udah ada rumah. Iya. Cuman untuk membenahinya, memperbaiki. Niat Andin tuh kalau misalnya udah menang, pengen baguskan rumah mama yang ada di Pesagua. Cita-cita kakak yang kak sampaikan di wawancara juga ingin membenahi rumah. Ingin membenahi rumah mama karena rumah mama tuh apa ya? Lantainya tuh udah, kalau di kamar tuh udah rentap ketua ketapang tuh apa ya bang bahasa Indonesia? Apa ya? Intinya udah mau roboh gitu. Terus sama WC-nya pun udah miring. Jadi kan duit hadiah nih digunakan yang sebaik-baiknya. Kita investasikan biar gak habis-habis di situ ya. Jadi sisanya kalau misalnya ada job-job nyanyi, bantu kasih ke mama. Nah itu luar biasa ya. Dan juga tetap Andin juga dengan ini juga semuanya bahwa kita tahu banyak banget di nasional, bahkan banyak banget di nasional yang dulunya terkenal tapi tidak juga berpikir panjang ya. Akhirnya malah ketika keterkenalannya hilang, akhirnya jatuh lagi. Tapi Andin, saya yakin karena memang asalnya dulu ya dari orang yang berada, kemudian jatuh, bangkit lagi dengan luar biasa. Mudah-mudahan itu juga jadi jadi semangat untuk Andin sekarang untuk bisa memikirkan ke depan lagi. Mudah-mudahan sih Den ya. Ini juga berkat doa, saya yakin berkat doa dari mama, anaknya bisa untuk menjaga dan juga mengangkat derajat orang tuanya. Amin mudah-mudahan. Dan ada fun fact lagi Lus? Banyak banget ya fun fact dari kakak. Salah satunya adalah kakak pernah bermimpi untuk mendirikan sekolah di Kabupaten Ketapang. Nah sekolah yang kakak mimpikan tuh sekolah musik atau sekolah akademisis? Gimana kak? Apa benar begitu? Saya tuh kalau saya kan punya bakat nari juga. Ya. Jadi ada teman jadi pengen bangun kayak sanggar khusus tari. Khusus tari. Wah, pengennya sih kalau misalnya ada rezeki lebih. Semoga cepat terlaksana. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi sebuah value yang baru lah ya untuk kita ditanam. Untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak Ketapang yang punya potensi tari, seni dan lain sebagainya. Nah, Kak, by the way, ada yang nanya nih. Ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kita dan salah satunya dari Kak Tika Mandagi. Yang ditanya adalah kapan Kak Andin ngajak aku buat ngejob? Pasti ketemu ya, pasti ketemu bakalan ya. Mudah-mudahan. Kak Tika. Iya. Ngajak ngejob. Iya. Boleh secepatnya ya. Pasti ketemu nantinya. Terus ada lagi pertanyaan. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Selanjutnya itu dari KLPR RMTT. Iya. Ramtin. Min, Kak Andin kenapa nggak standby di Jakarta? Masih banyak nanya nih. Banyak tuh pertanyaannya tuh. Memang sering kalau pas live juga nanya-nanya. Gimana ya? Saya mau ini dulu menyelesaikan tugas-tugas negara yang ada di Ketapang. Iya. Nanti kalau misalnya ada rezeki lebih baru standby di Jakarta. Karena kan alhamdulillah sekarang masih ada job di Ketapang. Luar biasa. Masih ada beberapa job. Dimanapun tempatnya, mudah-mudahan terus bisa berkarya, terus bisa menunjukkan kualitasnya, dan mudah-mudahan terus terkenal. Amin. Nah, ada lagi? Ada lagi ini dari Alexander Rizaldi. Setelah jadi juara KDI, apalagi kesibukannya? Kedepannya ada rencana go nasional atau Kalimantan aja? Yang tadi ya berarti ya. Udah terjawab ya berarti ya.
tetap akan terus buat karya-karya Iya. dan mudah-mudahan lebih banyak lagi karyanya. Amin. Amin. Dan amin. mengembangkan potensi-potensi yang Dan ada di sekarang sini. juga lagi mempersiapkan satu karya lagi. Nah, Wow. single dia, Single. mudah-mudahan kita Amin. tunggu terus. Mudah-mudahan singlenya nanti rilisnya dengan laris ya. Amin. Rilisnya mudahan Bantu sukses. juga ya guys. Iya. Iya. Mudah-mudahan sukses singlenya. Kemudian mudah-mudahan ditunggu karya-karya berikutnya Amin, ya. dan terus bersinar. Yes. Ya. Khusus anak muda Ketapang, pokoknya semangat. Jangan pantang menyerah. Jangan ya, pantang. Oke. Ada pesan lagi barangkali untuk teman-teman di Ketapang? Teman-teman di ataupun- Ketapang atau yang mau Kakak sampaikan kepada masyarakat. Ada harapan dan- barangkali? Em, harapannya sih kalau anak-anak muda Ketapang yang seperti yang saya kasih tahu tadi, jangan pantang menyerah, semangat, kejar cita-citanya. Dah untuk mungkin dari pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah Ketapang yang mudah-mudahan bisa terus mungkin support lebih ya. mensupport lagi ke depannya generasi muda Ketapang, karena kalau bukan anak muda Ketapang siapa lagi yang akan memperkenalkan Kabupaten Ketapang. Iya. Dan pas Andin di sana, mereka pada nggak tahu Ketapang tuh apa, di mana. Iya. Kan karena mereka lebih taunya Ketapang yang ada di Jawa. Iya, Iya, Ketapang Nah, ya. Ketapang di Jawa Timur. Kalimantan nggak tahu. Berkat mungkin alhamdulillah berkat Andin ngikut KDI, mereka lebih tahu Ketapang, kota Ketapang tuh ada di mana, lebih dikenal lagi. Iya, betul gitu. sekali. Ya, terus mudah-mudahan kita bisa terus berkarya memperkenalkan kabupaten kita tercinta Iya. Ketapang, membawa nama Kalimantan Barat dan mudah-mudahan terus bisa memberi dampak kepada masyarakat. Iya, terima Baik, kasih. baik. Terima kasih banyak Andin sudah Terima banyak kasih. ngobrol cita-cita hari ini dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak ke Sumber Sumber Rasa. Rasa yang udah Dan, memfasilitasi tempat Terima kasih pada Sumber hari Rasa. ini. Wah, luar biasa kita banyak ngobrol hari ini dan sampai ketemu nantinya di obrolan berikutnya. Sampai ketemu dengan Andin di berbagai acara-acara berikutnya di Ketapang. Betul sekali. Dan jangan lupa nantikan single baru Kak Andin. Dan makasih banyak dan kita masih akan terus ketemu ngobrol-ngobrol di Barungnya Podcast. Dan sampai jumpa semuanya. Bye bye.